Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Syairatul Haya, guru PAI SDN 1 Halimpuh, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN 1 Halimpuh, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi pokok pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya masih semangat ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Gayatri memimpin di depan kelas. Bersiap, siap. Duduk yang rapi, rapi. Tangan dilipat, lipat. Mulut berdoa, doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Marilah kita melaksanakan pembiasaan membaca tadarus Al-Quran surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada apa semua? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa teman kalian yang hari ini tidak hadir? Aura. Aura sama Sultan. Aura kenapa? Sakit. Kalau Sultan? Sakit juga. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Ibu tanya dulu nih kesiapan kalian. Udah siap belajar belum? Udah rapi ya, Ibu lihat udah rapi. Mejanya juga udah rapi. Tadi pagi dipengetin nggak? Kalau itu harus bersih. Supaya apa? Supaya belajarnya tenang ya. Nanti disiapkan buku tulis dan buku paketnya, pijamannya juga. Dan Ibu mau mengingatkan ya, kita punya kesepakatan kelas kan? Ada di depan. Apa ini kesepakatan kelasnya? Mendengarkan penjelasan dari guru serta menghargai guru. Sepakat ya? Nanti kalau lagi belajar, kalian harus mendengarkan penjelasan guru. Jangan ada yang ngobrol ya. Paham? Tes semangat hari ini ya. Tepuk semangat. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar apa sih? Abel, silakan Abel.
Belajar membaca Al-Quran, Quran surat Atin. Pintar. Ya, siapa lagi? Mempelajari hukum mati. Mempelajari hukum nun mati. Siapa yang masih ingat hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa? Ada 4. Ya, itu materi kita minggu lalu. Selanjutnya, untuk materi hari ini kita masih belajar tentang Quran surat At-Tin. Kalau minggu lalu kita belajar cara membacanya, hari ini kita belajar tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu sebab penamaan surat At-Tin? Cung, yang tahu penamaan surat At-Tin? Apa? Karena buah tin. Berarti dalam surat At-Tin itu ada kata-kata tentang buah tin. Kira-kira di ayat berapa ya? Ayat pertama. Hebat, pintar ya. Terus ibu mau bertanya lagi, kenapa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang kepada manusia. Ya, betul. Ada lagi jawaban yang lainnya? Apa? Apa Nafisa? Karena Allah ingin menjadikan khalifah di bumi. Oke, bagus. Karena Allah ingin menjadikan manusia khalifah di bumi atau pemimpin di bumi. Ya. Yang ketiga, sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Misalnya nih, dibandingkan dengan hewan, apa sih kelebihan manusia itu? Bisa sholat. Oh, manusia bisa sholat. Manusia memiliki akal. Manusia memiliki akal. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja? Yang pertama, melalui metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Yang kedua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, melalui metode discovery learning, peserta didik dapat membuat karya berupa mind mapping tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik, dengan terampil, dengan kreatif. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan belajar menggunakan model PJBL, ya, berbasis proyek. Nanti kita membuat proyek. Ya. Metodenya ada ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, untuk penilaian, di sini Ibu akan menilai kalian apa aja. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, pengetahuan. Nah, nanti kita juga akan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran dengan melalui quizzes. Paham? Anak, silakan buku paketnya dibuka halaman 102. Buku paketnya dibuka halaman 102. Anak-anak, perhatikan penjelasan dari ibu guru ya. At-Tin artinya Buah tin. terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ada yang tahu apa arti surat Makkiyah? Yuk, ayo Syah, silakan. Surat yang diturunkan di Mekah. Hebat. Kalau surat Madaniyah? Surat yang diturunkan di Madinah. Surat yang diturunkan di Madinah. Kalian At-Tin diberi nama
karena merujuk pada ayat keberapa? Pertama. Gimana bunyinya ayat pertama? Watin wazaitun. Sambil mengingat kembali ya dan melatih supaya tambah lancar, kita bersama-sama membaca Quran surat At-Tin. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wazaitun wa turi sinin. Setelah membaca Quran surat At-Tin, kita bersama-sama membaca terjemahan atau arti surat At-Tin ya. Coba ayat pertama, wattini wazzaitun, artinya Demi buatin dan buah zaitun, ayat kedua, waturi sinin, dan demi kulit sinai, ayat ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi kota yang aman. Anak-anak, perhatikan tayangan di depan. Ini adalah sebuah gambar buah-buahan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Apa? Siapa yang bisa nebak ini gambar buah apa ya? Buah tin. Siapa yang pernah makan buah tin? Belum pernah? Misalnya oleh-oleh dari yang umroh atau haji, pernah nggak? Belum pernah. Nah, apa sih manfaat buah tin? Manfaat buah tin yang pertama menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kronis. Yang ketiga, mencegah perkembangan sel kanker. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Banyak ya manfaat dari buah. Kalau ini buah apa? Buah zaitun, Biasanya digunakan untuk apa? Minyaknya ya, minyak ekstrak dari buah zaitun. Siapa yang punya dulu? Minyak zaitun. Punya ya di rumah. Nah, apa aja sih manfaat buah zaitun? Buah zaitun itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, memperbaiki kesehatan gula, Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung, Tiga, mengatur kadar kolesterol. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Yang darting, tahu darting? Nah, itu bisa mengonsumsi minyak zaitun atau buah zaitun. Yang kelima, kaya akan antioksidan. Inilah penuaan. Jadi suka dipakai buat apa? Minyak zaitun itu digunakan untuk bahan-bahan skincare. Selanjutnya, buah zaitun dan buah tin itu tumbuh subur di negeri Syam. Tahu negeri Syam? Pernah dengar? Nah ya, dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu banyak disebutkan negeri Syam. Nabi Muhammad waktu muda berdagang ke negeri Syam. Orang Arab dulu kalau berdagang itu banyak di negeri Syam. Sekarang ada nggak negeri Syam? Ya nggak ada, tapi masih ada tanahnya, tapi sudah terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Tadinya 15, ya, Syam itu segitu. Tapi sekarang udah dibagi-bagi menjadi negara Indonesia, Jordan, Palestina, dan Lebanon. Nah, sekarang lagi konflik Palestina. Nah, itu tadinya negeri. Nah, Arab di mana? Arab di sini. Nah, ini bertanya ya. Ini Arab. Nabi Muhammad ke sini. Kemana? Ke negeri Syam berdagang. Nah, sekarang negeri Syamnya sudah terbelah-belah menjadi beberapa negara. Ya. Di Palestina, negeri Syam itu sejarahnya Nabi Isa. Nabi Isa kan lahir di tanah Palestina. Ya. Selanjutnya, ayat kedua, apa nih? Bisa dilihat? Apa? Gunung Sinai. Apa itu Gunung Sinai? Apa sih istimewanya sampai dimasukkan sama Allah ke dalam ayat Al-Quran? Tempat
Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan menerima wahyu. Selanjutnya ayat ketiga. Wahadal baladil amin. Ini gambar apa ini? Mekah. Kota Mekah yang aman, ya. Mekah itu akan aman dari dahulu sampai nanti hari kiamat, ya. Salah satu kota yang tidak akan dilalui oleh Dajjal. Dajjal itu akan kemana-mana, ke Amerika, ke India, ke Indonesia. Tapi kalau ke Mekah dan Madinah dijaga sama malaikat. Dia ada kesatuan, ya. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu ada isi kandungan di dalamnya yang mencakup 3 nabi, 3 rasul. Siapa aja? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Isa mewakili ayat pertama, wattini wazaitun, tentang buah tin dan buah zaitun yang tumbuh hidup di negeri Palestina, tempat kelahirannya Nabi Isa. Ayat kedua, waturi sinin, tentang tempat bermunajatnya Nabi Musa. Dan ayat ketiga, wahadal baladil amin, tentang kota Mekah, kota kelahirannya Nabi Muhammad. Ketiga nabi ini, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, memiliki tugas yang sama dari Allah. Tugas apa? Menyebarkan ajaran Allah. Selanjutnya, pokok kandungan surat At-Tin ayat selanjutnya yaitu manusia adalah makhluk terbaik, baik rohnya, jasmaninya. Ya, Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik dibandingkan hewan atau makhluk lain. Manusia memiliki akal, pikiran, memiliki hati nurani, ya. Nah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Allah menjadikan manusia itu sebaik-baiknya karena manusia akan dijadikan khalifah atau pemimpin di bumi. Nah, namun mereka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Walaupun ia sama Allah dikasih yang terbaik, tapi suatu saat dia akan kembalikan ke yang lebih rendah, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa? Neraka. Jika tidak beramal soleh, ya, dan tidak beriman. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Allah itu adil, ya. Yang baik, yang beriman nanti Allah akan kasih balasan apa? Iya, yang lebih baik. Ya, nanti dikasih apa? Surga. Kalau berbuat jahat, salah satu keadilan Allah. Allah itu hakim yang paling adil. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari pokok-pokok kandungan surat At-Tin. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video, ya. Kalian simak baik-baik videonya. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surat At-Tin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat soleh, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon.
dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Demikian materi tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu dan tayangan video yang sudah kalian saksikan ya. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, ini Ibu udah bagi kelompoknya ya. Masing-masing sudah ada kelompoknya. Ibu akan memberikan kepada kalian tugas ya, LKPD dan juga nanti didiskusikan sama teman sekelompoknya. Apa aja ini tugas diskusinya? Yaitu ini pertanyaannya ya, mencari tahu pesan-pesan tokoh Quran Surat At-Tin. Tapi Ibu juga selain memberikan LKPD akan memberikan kepada kalian sebuah proyek yang harus kalian laksanakan ya. Apa proyeknya? Membuat mind mapping atau peta konsep. Kalian sudah pernah kan membuat peta konsep? Sudah? Sudah nih. Ibu kasih tahu lagi ya. Misalnya ini judul di sini nih. Ya. Misalnya pesan-pesan Quran Surat At-Tin. Nah, di sininya misalnya At-Tin artinya apa? Ayat berapa? Diturunkan di mana gitu ya. Ini pesan ayat pertama apa? Ayat 1 sampai 3 misalnya. Itu ya. Nanti kalian membuatnya dikreasikan ya, terserah kalian kerjasama sama teman sekelompoknya. Kalian membuat mind mapping sekreatif mungkin. Paham? Nah ini contohnya ya, jadi contohnya seperti ini boleh kalau mau pakai contoh yang begini, atau terserah kalian ya diimajinasikan lagi. Nah sebelumnya aku mau membagikan dulu lembar LKPD-nya. Nah ini lembar LKPD tentang peta konsep atau mind mapping ya. Kalian cara membuat mind mapping-nya harus rambu-rambunya dari situ ya. Apa aja isi mind mapping-nya atau peta konsepnya kalian lihat dari dalam LKPD ya. Paham? Ini mau warna apa nih? Silakan. Udah ada semua peralatannya? Sudah. Perhatikan. Ibu beri waktu 30 menit. Cukup tidak dalam pengerjaannya? Cukup ya? Cukup. Nanti kalian kerjasama. Boleh pakai pensil warna boleh ya? Boleh dari kertas origami diguntingin, dikerasin boleh. Terus nanti setelah itu masing-masing kalian satu orang membuat bintang. Untuk apa bintangnya? Nanti kan itu hasil karya kalian dari tiap kelompok akan ibu tempel di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti bintangnya kalian tempel, tapi jangan di kelompok jangan ditempel di kelompoknya sendiri, ya. Jadi kalian kasih bintang kepada karya yang paling bagus, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan mind mapping? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Si Betty bikin ini. Kamu yang bikin kayak gini ya, si Melo. Kamu bilang ini kok saya mau
Jadi ini aku lagi yang Ada kesulitan nggak? Udah 70%, ayo tinggal tempel-tempel aja ya. Ini udah berapa nih? 99%. Bikin bintangnya jangan lupa ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Nama-namanya udah ditulis? Ini kelompok hijau ya. Kalau ini kelompok sudah. Ya, kelompok 2. Berarti bintang kuning ya. Iya. Yang ini udah belum? Lihat lagi ya. Yang sudah selesainya nanti boleh langsung ditempel di sini ya. Di kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Tapi sebelumnya diberesin dulu peralatan sama sampah bekas buku-bukunya. Anak-anak bisa dilihat ya, ini sudah ada hasil karya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini hasil karya kalian. Anak-anak, selanjutnya presentasi ya, dimulai dari kelompok 1. Oke, gini. Nanti kalian kan sudah punya masing-masing 1 bintang ya. Selain dari hasil karya, nanti boleh kalian misalnya dari yang presentasinya bagus. Misalnya kelompok 1 bagus, aku mau dikasih kelompok 1 ya. Selain dari hasil karya, boleh dari hasil presentasinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat hati diturunkan pada sebelum Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terdiri dari 8 ayat dan urutan surat ke-95 dalam Al-Quran. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Silakan duduk. Nah, itu tadi dari kelompok 1 presentasi. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mapping kami dan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah-rendahnya. Yang dimaksud tempat yang rendah-rendahnya yaitu neraka. Apabila manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Quran surat Al-Atim ayat 4 dan 5. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya.
Lumayan, bagus. Ya, Ditutup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, ini tadi hasil karya dari tiap kelompoknya. Kalian ibu sudah tugaskan ya kan, mempunyai apa tadi? Bintang sesuai warnanya kelompok masing-masing. Ada kelompok hijau, kuning, sama pink, ya. Seperti itu ya. Silakan kelompok satu terlebih dahulu ya, menempelkan bintangnya menurut kelompok satu yang paling baik dari hasil karyanya siapa kelompok. Oke. Berarti 2 untuk kelompok 3, 2 kelompok 2 ya. Silakan duduk dulu kelompok satunya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok bintang kuning. Oh, seimbang. Duduk dulu. Terima kasih ya. Selanjutnya ya kelompok 3 memberikan bintangnya. Jangan di kelompoknya sendiri berarti. Oke. Nah, bisa dilihat ya bintangnya. Kelompok 1 mendapatkan 4 bintang. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 juga sama ya jumlah bintangnya. Ada 4. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 mendapatkan 3 bintang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, semuanya hebat, udah bisa menghasilkan karya yang bagus. Nanti ini ditempel ya di dinding yang masih kosong ya, ditempel hasil karya kalian. Oke anak, marilah kita membuat kesimpulan hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya tentang pesan-pesan pokok surat Al. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ayo. Nafisa, ya silakan Nafisa. Ayah. Oke, bagus ya. Ya selanjutnya. Allah menciptakan manusia sempurna, tetapi jika manusia yang ditempatkan ke tempat yang berbeda-beda, yaitu neraka. Kalau tidak, Salah berbuat atau beriman. oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, dimulainya. Selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi melalui quizzes. Ya, kalian bawa HP kan? Bawa. Silakan dibuka HP-nya, masuk ke dalam Google Chrome. Nah, kalian sudah membuka kan quizzesnya ya? Dimasukkan kodenya 363070. Nah, karena sudah masuk semua, kita mulai ya. Siap? 1, 3, 2, 1. Tidak berjarak. Ya, semangat. Yuk, udah selesai? Kita lihat siapa jurinya ya. Siapa ini? Zahra, Nafisa, Abel. Tepuk tangan. Juara pertama, Nafisa kedua, Zahra
Juara ke? Anak-anak, itu tadi evaluasi yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya, aku mau tahu ya perasaan kalian, refleksi selama pembelajaran hari ini. Gimana perasaannya, pesan-pesan atau saran ke depannya? Siapa yang mau mengemukakan pendapat? Seru, kata Aik seru. Senang, terus bahagia. Seru senangnya pas apa? Ketika apa? Evaluasi. Ketika evaluasi menggunakan quizzes. Terus apa lagi selain evaluasi? Mengetahui tempat berlatih karena nabi. Oh, kata Aib mengetahui Karena nabi. iya tempat-tempat bersejarahnya para nabi punya itu. Terus apa tadi Nafisa? Ketika membuat main mapping seru ya. Ada saran enggak? Oh, oke, apa sarannya? Oke, kata Gayatri, ke depannya kita bisa belajar di luar kelas, di taman ya. Mau nggak? Mau. Nanti minggu depan kita belajarnya di luar ya. Oke, terima kasih sarannya Gayatri. Anak-anak, karena tadi yang berani mengemukakan pendapatnya hanya perwakilan orang saja, Ibu tetap ingin tahu lebih lanjut refleksi hari ini apa saja. Ya, jadi Ibu akan membagikan lembar refleksi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Kegiatan yang paling saya sukai, kegiatan yang paling sulit, nanti kalian isi ya. Paham? Diisi dengan sejujur mungkin. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Anak-anak, untuk minggu depan pembelajaran berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di buku paket halaman 103. Di situ ada pasangan ayat dan terjemahannya. Ya, nanti sama kalian dipasangkan. Ya. Lebih lanjut lagi, Ibu akan memberikan linknya. Link isi PDF. PDF-nya itu foto halaman 102 ya, buku paket. Nanti kalian dibuka, nanti kerjakan di rumah, memasangkan ayat dan arti. Ya. Dan juga untuk minggu depan menyicil untuk menghafal Quran surat Hati. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan beres-beres tasnya karena mau pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran sudah selesai. Mohon maaf bila banyak salah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan sebelum pulang membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Gayatri. Subhanallah.